Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi malam hari ini dalam renungan kita. Sebelum kita masuk di dalam doa bersama, kita selama 2 hari ini dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus, kita mau memperhatikan di dalam pembacaan kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat pertama sampai ayat 18. Baik, sebelum itu kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami mau belajar firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami juga siap bersama-sama di dalam doa malam ini. Kiranya Tuhan menolong, firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, juga menolong kami di dalam hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membagi 2 bagian dari pembacaan kita. Malam hari ini kita akan fokus dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman juga langit dan bumi yang sekarang dipelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menanggapinya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita di dalam topik yang akan kita renungkan ialah menanti hari Tuhan. Di dalam perikop ini hari Tuhan itu sebenarnya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan mengawali bagian ini Petrus memberikan pendahuluan di mana suratnya yang kedua ini dituliskan di dalam untuk menghidupkan pengertian yang murni, pengertian yang secara khusus bisa dibedakan dengan hal-hal lain yang mereka dengar. Juga menjadi peringatan-peringatan tentang apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dan juga termasuk rasul-rasul tentang Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, hal menanti kedatangan Tuhan Yesus ini selalu didengungkan. Dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, di dalam bagian pembacaan kita malam hari ini, saya
ingin mengajak kita untuk memperhatikan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi sebelum saat-saat kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Akan ada orang-orang seperti itu yang akan timbul pada hari-hari zaman akhir. Dan inilah yang sedang kita hadapi juga sebagai orang-orang percaya saat ini sebagai pengikut Kristus. Dan ejekan-ejekan mereka dikatakan di dalam ayat 4 itu berbicara tentang di manakah janji kedatangannya. Mempertanyakan tentang itu. Bahkan diingatkan tentang alam semesta ini sudah jadi seperti dahulu, tidak ada yang berubah. Mereka tidak sengaja tidak mau tahu soal apa yang terjadi dengan alam semesta yang pernah dihancurkan oleh karena dengan air bah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian ini penting untuk kita renungkan karena ketika berbicara kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak bisa lepas dari apa yang Yesus sendiri katakan. Janjinya bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah semuanya selesai, dia akan datang kembali. Dan janji itulah yang kita pegang teguh sampai saat kedatangan. Nah, itulah yang seringkali diejek ya, seperti sesuatu yang disindir atau katanya Tuhan Yesus kapan datang? 50 tahun yang lalu saya mendengarkan satu lagu dan saya menyanyikan lagu ini, ialah angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Dan itu saya nyanyikan. Sungguh sesuatu hal yang merindukan kedatangan Tuhan. Setelah 50 tahun, itu masih kecil, dan sekarang kapan Tuhan Yesus datang? Tapi di sini kita belajar bahwa menanti kedatangan Tuhan, menanti hari Tuhan itu kita harus percaya janjinya. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, apa yang dikatakan oleh rasul-rasulnya itu benar. Janjinya. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Dikatakan, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, satu hal ini yang harus kamu percaya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada yang menganggapnya lalai. Apa yang menjadi dasar kita untuk berpegang pada janji Tuhan? Petrus mengingatkan di sini bahwa alam semesta ini telah diciptakan, tapi kemudian pernah dimusnahkan dengan air bah, ya, pada masa air bah, dan itu janji bahwa setelah itu alam ini tidak akan dihukum lagi dengan air. Tapi kemudian kita tahu bahwa di sini dikatakan bahwa oleh firman Tuhan juga dikatakan bahwa langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Petrus juga mengingatkan bahwa bumi ini juga akan dibinasakan, dipelihara sementara ini untuk hari penghakiman dan orang-orang fasik yang akan dihukum. Nah, hal-hal ini mengingatkan kepada kita bahwa alam ini sebenarnya hari demi hari, tahun demi tahun juga akan berakhir. Kita tidak bisa berpegang atau kemudian kita menyandarkan hidup kita pada dunia ini. Langit dan bumi akan lenyap. Nah, pada bagian ini secara khusus saya mengajak kita untuk melihat janji Tuhan ini, karena alam ini sudah ditunjukkan dengan keadaan yang ada. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-8 itu, akan tetapi saudara-saudara, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini yang harus tidak boleh kita lupakan. Ketika kita percaya kepada janji Tuhan, yang pertama kita bicara tentang yang perlu kita jangan lupa ialah soal waktu. Di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun.
Pada Mazmur 90 ayat 4 juga kita diingatkan tentang bahwa di hadapan Tuhan 1000 tahun seperti hari kemarin. Ini menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak di bawah ukuran waktu kita. Tuhan melampaui di atas segalanya termasuk waktu. Kita memang diatur oleh waktu. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, bahkan 365 hari setahun. Tuhan tidak bisa kita ukur dengan ukuran hari kita. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang waktu Tuhan dan dikaitkan dengan janji Tuhan, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk masuk dalam ukuran waktu kita. Nah, inilah yang perlu kita sadari, Tuhan tidak lalai di dalam hal menepati janjinya. Dan kita pun takluk kepada waktu yang Tuhan tentukan. Kita tidak bisa menuntut dan menentukan Tuhan tentang waktu menurut pikiran kita, tetapi kita mengikuti waktu yang Tuhan sudah atur bagi kita. Nah, disinilah kita mengerti bahwa nanti pada bagian kedua besok kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan itu akan datang itu. Tapi janji Tuhan ini menyadarkan kepada kita bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan waktu kita pun juga bukan waktu Tuhan. Lamanya, singkatnya, itu semua bergantung kepada Tuhan. Yang ditekankan buat kita saat ini ialah ketika kita menyadari tentang panggilan Tuhan bagi kita di dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita selalu ingat akan janjinya. Bahwa Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Nah, sampai sejauh ini besok kita akan sama-sama mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa belajar sebelum kita melangkah ke bagian besok tentang apa yang lebih dalam lagi? Hari Tuhan. Yang pertama yang harus kita renungkan di sini bahwa Tuhan pasti datang. Dan Dia telah berjanji, Dia pasti datang. Dan kedatangannya itu adalah di dalam rancangan dan kehendak kedaulatannya bagi kita. Dan apa yang harus kita belajari? Berbagai isu-isu yang kita lihat sekarang, berbagai mungkin tanggapan tentang kekristenan, mengejek dan mungkin melemahkan iman kita, tidak perlu kita ragu. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Yang berikutnya ketika kita melihat tentang waktu-waktu yang bergulir, di dalam bagian lain dikatakan bahwa nanti memang akan ada tanda-tanda yang diperlihatkan bagi kita, yang menandakan bahwa waktunya sudah dekat, yang mengawali sebelum penderitaan besar, sebelum kedatangan Tuhan. Tapi di balik semuanya itu, kita belajar untuk semakin hari semakin hidup di dalam janji dan kehendak Tuhan yang nyata itu bagi kita. Nah, melalui renungan malam hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya belajar satu hal yang mengingatkan saya. Sekalipun 50 tahun lalu saya pernah menyanyikan lagu itu, saya tidak pernah terpengaruh dan mengatakan, oh Tuhan kok lambat ya. Tetapi tidak. Saya tetap percaya Dia pasti datang. Dan bahkan apa yang saya nyanyikan itu selalu datang segera, datang segera. Dalam waktu Tuhan yang sempurna itu mengajarkan saya untuk siap sedia. Karena Dia pasti menepati janjinya. Apa yang menarik di sini? Pada bagian yang berikutnya, di dalam ayat 9, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya, dikatakan, karena Ia menghendaki supaya semua orang jangan binasa ya, dikatakan dalam ayat yang Ia sabar karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya seperti semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ini penting sekali. Kalau kita diingatkan pada bagian ini,
sadarlah sebelum terlambat. Masih ada kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Karena Tuhan masih sabar untuk kita. Kalau sudah waktunya datang, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Kita sudah kehilangan kesempatan. Sebabnya malam hari ini, sebelum kita berdoa, mari kita kembali mengintrospeksi diri. Kalau kita ada di dalam keadaan di mana kita meragukan janji Tuhan, mungkin kita sedang goyang, kondisi kita mempertanyakan, kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya janji yang pasti. Dan bahkan waktu yang kita pikirkan segera, mungkin masih lama, mungkin juga dalam waktu dekat, mungkin juga dalam waktu yang Tuhan masih sedang berikan waktu untuk kita untuk berbalik dan bertobat. Dan kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. 1000 tahun di hadapan Tuhan sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan inilah waktu untuk kita menanti janji Tuhan. Menanti dalam kepastian yang tidak kita ketahui, tetapi menanti dalam janji Tuhan yang pasti ditepati pada waktunya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena janji-Mu itu ya dan amin. Dalam menanti kedatangan-Mu, menanti hari Tuhan, kami diajar untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kami ketahui, bagaimana keadaan alam semesta ini yang akan hancur, tapi sekaligus juga mengajar kami untuk mengerti rencana Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, yang tidak lalai dalam berjanji, dan juga sabar memberi kesempatan kepada kami. Tolong kami Tuhan, siapkan kami sebelum terlambat. Kami menggunakan waktu ini untuk kembali kepada Tuhan. Bila kami harus bertobat dan sebagaimana yang Engkau kehendaki, tolonglah kami. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.